Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik sahabat semuanya, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu belajar membaca juz amma ya. Berikut penjelasan tajwidnya. Dan yang akan kita pelajari kali ini yaitu belajar menerapkan hukum bacaan tajwid ke surat Al-Asr ya. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan diperhatikan. Wal asr. Wal alif lam harus dizahirkan atau harus dibaca karena dihukumi alif lam qamariyah. Ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah. Di sini ain ya. Maka cara membaca alif lamnya itu harus dizahirkan ya, karena ada tanda sukun seperti ini. Wal asr. Baik, perhatikan. Bila mana sebelum huruf terakhir itu ada huruf yang berharkat sukun atau mati ya, nah maka ketika diwakafkan huruf terakhirnya itu harus dibaca sedikit. Jadi ketika diwakafkan kita membaca dua huruf sukun ya. Contohnya wal asr. Jadi pertama huruf sodnya kita sukunkan, lalu ujung suaranya diikuti dengan suara ro sukun ya. Wal asr, seperti itu. Nah ini ketika diwakafkan ya. Tetapi jika diwasolkan ke bacaan berikutnya, maka harkat ro tersebut itu harus dibaca ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Seperti itu. Kenapa bisa dibaca wasol dan bisa dibaca wakof? Perhatikan. Karena ada tanda lam alif seperti ini ya. Jadi bila mana lam alif tersebut posisinya ada di ujung ayat, maka itu menandakan bacaan tersebut bisa wasol dan bisa berhenti ya. Baik, selanjutnya innal insana lafi khusr. Innal dari bacaan i itu harus ditasydidkan atau ditekankan ke huruf na disertai dengan gunah. Kenapa? Karena nun yang bertasydid itu merupakan huruf gunah. Jadi cara membacanya itu harus ditekankan disertai dengan gunah. Innal alif lam harus dibaca karena dihukumi alif lam qamariyah ya. Innal insana. Perhatikan ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sin ya di sini. Maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan dengung. Insa. Adapun ketika membaca sa, maka di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya dua harakat karena ada harakat fathah sa lalu berhadapan dengan alif sukun. Innal insana lafi khusr. Lafi, ketika membaca lafi maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya dua harakat. Ada harakat kasroh fi lalu berhadapan dengan ya sukun. Lafi khusr. Perhatikan. Bila mana sebelum huruf terakhir itu hurufnya berharakat sukun, maka ketika diwakafkan huruf terakhirnya itu harus dibaca sedikit ya. Jadi ketika diwakafkan kita membaca dua huruf sukun ya. Pertama kita baca huruf sinnya dibaca sukun ya. Lalu diikuti dengan suara ro. Ujung suaranya ya. Diikuti dengan suara ro. Contohnya lafi khusr. Seperti itu. Nah ini ketika diwakafkan ya. Tetapi jika diwasolkan
maka suara tanwin yang ada di bawah rot tersebut itu harus dijelaskan atau harus dizahirkan. Kenapa? Karena ada tanwin berhadapan dengan salah satu huruf izhar, yaitu alif atau hamzah ya. Maka cara membaca suara tanwinnya itu harus dizahirkan atau dijelaskan ya. Lafi khusrin illa. Sekaligus sebagian ulama mengharamkan berhenti pada ayat yang kedua ini ya, karena bisa merusak ke makna ayatnya. Jadi cara membacanya itu harus diwasolkan ya. Jika napas kita tidak kuat untuk melanjutkan ke ayat yang ketiga sampai selesai, maka itu cukup dilewatkan sedikit ya, dari bacaan khusrin ke ila ya. Contohnya, innal insana lafi khusrin illa. Nah, di sini kita berhentinya ya. Yang penting tidak berhenti pada ayat yang keduanya. Adapun ketika kita melanjutkan kembali, maka kita baca lagi lafaz bacaan ilahnya ya. Contohnya, innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perhatikan, illalladzi. Ketika membaca zi di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Ada harokat kasroh zi berhadapan dengan ya sukun dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Illalladzina amanu. Ketika kita membaca a, maka di sini dihukumi mad badal karena ada hamzah atau alif berkumpul dengan atau bertemu dengan mad tabi'i dalam satu kalimat, namun hamzah tersebut lebih awal daripada mad tabi'inya ya, maka dihukumi mad badal dan dibacanya 2 harokat. Amanu. Nah, ketika membaca nu di sini sama dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat ya. Amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus alif lam tidak dianggap karena dihukumi alif lam syamsiyah ya. Ada alif lam berhadapan dengan huruf syamsiyah yaitu shad ya. Wa 'amilus ketika membaca so di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Sholiha, ini juga sama mad tabi'i atau mad asli ya. Dibacanya 2 harokat. Wa 'amilus sholihati wa tawa. Ketika membaca watawa, ini juga sama dihukumi mad tabi'i. Kenapa? Karena ada harakat fathah wa lalu berhadapan dengan alif sukun ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perhatikan ada tanda lam alif seperti ini ya, namun posisinya ada di tengah-tengah ayat atau ada di tengah-tengah bacaan. Nah, ini menandakan tidak boleh berhenti ya. Jadi dilarang berhenti, harus diwasolkan atau harus diteruskan ya. Sekali lagi kita bacakan, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawa ini juga sama dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat ya. Wa tawassaw bis sabr. Dari bi langsung ditasydidkan ke so ya. Karena alif lam dihukumi alif lam syamsiyah, jadi tidak dianggap ya. Bil sabr. Perhatikan, bila mana sebelum huruf terakhirnya itu ada huruf yang berharakat sukun, maka ketika diwakofkan huruf terakhirnya harus dibaca sedikit. Jadi ketika diwakofkan kita membaca 2 huruf sukun ya. Contoh pada bacaan ini, yang pertama kita sukunkan dulu huruf ba-nya, lalu ujung suaranya diikuti dengan ro sukun. Wa tawassaw bis sabr. Seperti itu ya, sabr. Jadi bukan dibaca sob ya. Jika dibaca sob, maka huruf romnya itu tidak terbaca ya.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.